Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi model pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gilang Gusti Permana Tanjung. Saya Astuti Yolanda. Saya Yudhani Siangiani. Saya Sylvia Septrianti. Selanjutnya akan kita mulai presentasi dari materi kali ini. Oke, di sini kita akan masuk ke pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan belajar yang dirancang berdasarkan proses analisis yang diarahkan pada implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di depan kelas. Model mengajar dapat diartikan sebagai rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, dan memberi petunjuk pada pengajar di dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Pengertian model pembelajaran matematika. Model pembelajaran matematika adalah kerangka kerja konseptual tentang pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dimaksud adalah peserta didik belajar matematika dan mengajar mentransformasi pengetahuan matematika serta memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Di sini ada ciri khusus yang harus dimiliki model pembelajaran matematika. Secara umum adalah rasional teoretik yang logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke. Kita masuk ke macam model pembelajaran matematika. Yang pertama ada model kolaboratif. Model kolaboratif itu ibaratkan model berkolaborasi ya. Jadi pengertiannya yaitu dua orang atau lebih bekerja sama memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan model belajar kolaboratif. Ada beberapa unsur terpenting dalam belajar kolaborasi yaitu tujuan yang sama dan ketergantungan positif. Prinsip-prinsip belajar kolaboratif antara lain mengajarkan keterampilan kerjasama, mempraktikkan dan bahkan diberikan dalam hal seberapa baik keterampilan digunakan. Kemudian ada model kuantum. Model kuantum di sini adalah seperangkat metode dan falsafah di mana peserta didik belajar diibaratkan suatu elektron yang ada di dalam atom, bergerak meloncat-loncat dari satu orbit ke orbit lain pada lintasan kulitnya. Peserta didik belajar secara individual di mana ia dapat pindah kepada modul berikutnya bila telah memahami secara keilmuan dan praktiknya. Di sini dikenal dengan istilah ada kecepatan belajar yang berbeda-beda antara peserta didik. Cara belajar efektif ini memperoleh hasil atas dasar kecepatan belajar. Peserta didik yang berhak cepat menyelesaikan modulnya akan mempunyai prestasi yang baik dengan tercapainya tujuan belajar. Yang ketiga, model kooperatif. Istilah kooperatif berbeda dengan kolaboratif pastinya ya. Dilihat dari kedudukan formal proses pembelajaran. Pada kooperatif berada di sekolah di kelas-kelas menurut satuan pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan menengah atas. Belajar kolaboratif berlaku pada kegiatan diklat atau pendidikan dan latihan dengan para peserta yang umumnya sudah dewasa dan mempunyai profesi. Ditinjau dari sisi kerja sama atau belajar kelompok tidak ada berbeda dari keduanya. Model yang keempat yaitu model tematik. Dalam kegiatan model pembelajaran, tematik dirancang berawal dari ide pokok atau tema dengan melibatkan beberapa bidang studi yang berkaitan dengan tema. Guru berupaya melakukan pendekatan konteks dengan penyajian secara utuh menyeluruh bukan parsial. Tematik diberikan pengalaman langsung dengan objek-objek yang real bagi peserta didik untuk menilai dan memanipulasinya. Model yang kelima yaitu model sosial. Menurut penelitian dari Albert Bandura dalam Margaret E. Bailey-Kraepelin pada tahun 1991, dalam Margaret E. Bailey-Kraepelin
Wegler pada tahun 1991 di halaman 369 sampai 414. Pembelajaran model sosial diawali dengan kepercayaan bahwa proses dan psikologi yang penting telah diabaikan atau hanya dipelajari. Pembelajaran model sosial diawali dengan kepercayaan bahwa proses dan psikologi yang penting telah diabaikan atau hanya dipelajari sebagian oleh teori lain. Soal-soal yang diabaikan itu termasuk kapasitas orang bagai si belajar untuk berpikir simbolik, kecenderungan orang untuk belajar dengan arah sendiri, dan luasnya faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi perbuatan imitatif atau meniru. Yang keenam yaitu model perilaku. Kata perilaku berhubungan dengan tindakan, kegiatan, aktivitas, atau berpraktik. Model pembelajaran perilaku berarti proses pembelajaran yang menekankan dan berorientasi perubahan sikap motorik yang terjadi pada anak didik. Keberhasilan model ini adalah kemampuan anak didik atau peserta didik dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran matematika, misalkan dapat membuat grafik fungsi kuadrat yang menggunakan alat dengan baik dan benar, melukis irisan kerucut dan melukis sudut-sudut bangun datar dan ruang dan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari model behaviorisme. Model behavior. Prinsip utama model behaviorisme ialah faktor rangsangan ataupun stimulus respon, serta penguatan. Model ini menganggap faktor lingkungan sebagai rangsangan dan respon peserta didik terhadap rangsangan itu ialah responnya. Nah, pendapat ini sejalan dengan pendapat Thorndike yang menyatakan bahwa hubungan di antara stimulus dan respon akan diperkuat apabila responnya positif, diberikan reward yang positif, dan tingkah laku negatif tidak diberi apa-apa. Maksudnya, ketika siswa mendapat respon positif diberikan reward ataupun penghargaan. Nah, ketika tingkah laku yang negatif tidak diberi hukuman. Nah, menurut Judge E.T.A.L. tahun 1992 dalam behaviorisme terdapat 8 elemen yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran sekolah, yaitu 1. Menarik perhatian siswa. Yang kedua, menjelaskan tujuan. Yang ketiga, merangsang proses pembelajaran ataupun recall. Yang keempat, menyiapkan bahan atau materi yang dapat merangsang ataupun menarik perhatian. Lalu yang kelima, menyediakan bimbingan terhadap peserta didik. Yang keenam, memberi penghargaan terhadap kemajuan peserta didik berdasarkan tugas dan latihan. Yang ketujuh, menilai kemampuan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki peserta didik. Model belajar kognitivisme ialah belajar sebagai suatu rangkaian fase menggunakan step-step kognitif, pengkodean atau coding, penyimpanan atau storing, perolehan, kembali, dan pemindahan informasi ataupun transferring information. Pengertian kognitivisme adalah model pemrosesan pengetahuan ini dengan menyatakan bahwa pengetahuan yang diterima itu akan terlebih dahulu disimpan pada pendaftar sensor. Yang ke-9, model konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme adalah merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam diri manusia. Penerapan model belajar konstruktivisme ialah pengetahuan yang dibentuk melalui pengalaman. Pembelajaran adalah interpretasi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Pembelajaran merupakan satu proses aktif yang dibina dari pengalaman seseorang. Konsep terhadap suatu pengalaman dibina dari penyatuan beberapa perspektif secara kolaboratif, yaitu disatukan, ataupun konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Pembelajaran dibina dalam situasi nyata.
Yang terakhir, model operasional perencanaan pengajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika harusnya direncanakan seefektif mungkin agar berhasil apa yang diharapkan dalam pelaksanaannya. Rencana dilakukan dapat berorientasi teoritis dan operasional. Untuk itu perlu model operasional pengajaran matematika. Nah, model operasional perencanaan pengajaran pendidikan matematika diawali dengan pengembangan program di kelas. Lalu kemudian program alokasi waktu, prosedur pengembangan sistem instruksional, apakah PPSI, mengapa kita menggunakan PPSI, langkah-langkah pokok PPSI. Nah, penerapan CBSA, pengertiannya, arah dan tujuan. CBSA, kegiatan belajar dan peran guru. CBSA sebagai wahana pengembangan kemampuan murid, kegiatan guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar dengan strategi CBSA. Nah, penataan kelas dan pengelompokan murid atau pajangan pengelompokan murid. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.